Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Baki, NPM 250401020162 dari PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjalankan atau membuat hasil menjalankan usaha saya ya. Nah, untuk penjelasan ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Baik, kita mulai. Usaha yang saya jalankan yaitu usaha cireng isi ya. Nah, untuk penjelasan produk dan komposisinya, konsep dasar cireng itu yaitu aci digoreng ya. Nah, bahan utama yang kita pakai tepung tapioka dan tepung terigu ya. Nah, untuk perbandingannya 2/1. Nah, untuk tapiokanya contoh 2 kilo, tepung terigunya 1 kilo. Yang diolah dengan bumbu rempah, jadi bumbu-bumbu rahasia ya. Kemudian disiram air panas. Nah, untuk varian cireng sendiri, kita ada yang jual mentah atau jual yang sudah digoreng ya, gerobakan. Nah, untuk varian rasanya, di sini ada ayam suwir, bakso, sosis, kornet, keju, dan original ya. Udah untuk cara penyajiannya, eh, digoreng ya. Penyajiannya digoreng. Bisa juga dimodifikasi dengan saus atau sambal rujak ya, atau kecap. Nah, untuk kemasan yang kita jual menggunakan mika yang lebih kecil ya. Kemudian ada yang lebih besarnya pakai box. Biasanya untuk mika isinya ada yang 10, ada yang 5, kemudian untuk box itu ada yang 50, ada yang 100, jadi tergantung ukurannya. Selanjutnya untuk keunggulan produk, di sini untuk keunggulan produk, nilai jual yang membedakan cireng isi dan 9 sejenisnya ya, yang di pasaran. Nah, untuk keunggulan produk kita, isiannya itu melimpah ya, porsi isian lebih banyak dibanding kompetitor yang lain ya, memberi kepuasan rasa di setiap gigitan ya. Kemudian kita gorengnya dadakan atau selalu digoreng segar ya. Jadi pas ada pembeli baru kita goreng. Diproses saat ada pesanan sehingga teksturnya tetap terjaga saat sampai ke pelanggan. Dan untuk harganya terjangkau ya. Kita jual yang matang itu seharga Rp3.000 per pieces ya. Untuk varian rasanya beragam. Ada ayam suwir, sosis, bakso, kornet, keju, ada yang original. Kemungkinan pelanggan menjadi bereksperimen lah dan tidak cepat bosan dengan banyaknya varian yang kita jual. Untuk higienis dan konsisten, standar kebersihan dan resep yang terjaga menjaga rasa tetap konsisten tiap hari ya. Untuk kemasannya cocok dibawa pulang maupun dipesan lewat aplikasi Gojek ya. Jadi untuk kemasannya pakai Mika dan pakai box. Selanjutnya, target pasar yang sudah terjangkau ya. Nah, kita biasanya kita kirim ke kantin di sekolah SD atau SMP atau TK ya. Nah, di TK TK itu ada kantin ya. Nah, kita titipnya di kantin. Kemudian karyawan kantoran biasanya saya sambil kerja saya tawarin ke teman-teman kantor ya. Kemudian ibu rumah tangga, biasanya untuk ibu rumah tangga saya simpennya
jualannya di pasar tradisional ya. Jadi ibu-ibu belinya ke pasar. Ada juga yang langsung ke rumah. Dan terakhir biasanya pakai ojek online ya. Nah, untuk wilayah saya pegang Bekasi Utara ya. Penjualnya di sekitar Bekasi Utara. Selanjutnya untuk jumlah produk yang terjual, data penjualan ini selama 6 bulan terakhir ya. Di sini dari bulan Maret sampai bulan Agustus, total pieces terjual selama 6 bulan itu 15.000 pieces. Di sini ada kenaikan setiap bulannya, pertumbuhannya itu kurang lebih 84%. Selanjutnya untuk laporan keuangan, di sini saya lapornya secara sederhana. Untuk ringkasan, hasil keuntungan rata-rata per bulan Agustus untuk komponennya dari pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, kemudian biaya operasional, serta biaya lain-lain ya. Di sini untuk pendapatannya estimasi di 11.900.000, harga pokok penjualan, bahan baku, dan kemasan itu 4.760.000, laba kotornya 7 juta ya. Jadi untuk biaya operasional kurang lebih 1.800.000 dan biaya yang lain promosi, pulsa, listrik, nah itu 390.000. Untuk laba bersih bulan atau untung itu ya sekitar 4.900.000 atau 41%. Kemudian untuk kendala dalam menjalankan usaha dalam usaha ini pasti ada kendala ya. Biasanya yang saya alami harga bahan baku itu naik terutama di tepung ya. Kemudian daya tahan produk cireng paling nikmat disantap hangat ya, sehingga tidak bisa disimpan atau didistribusikan terlalu lama. Jadi hari ini dijual dan hari ini harus habis untuk menjaga eh, ya persaingan usaha sejenis semakin banyak penjualan cemilan, gorengan, serupa di sekitar lokasi ya. Nah biasanya eh, hanya ada satu ya. Jadi saya yang magang di Bekasi Utara. Kemudian untuk keterbatasan tenaga dan alat, nah biasanya produksi masih dikerjakan skala rumahan dengan peralatan dan tenaga kerja yang terbatas. Kemudian untuk cuaca dan musim itu biasanya menjadi kendala juga ya. Saat musim hujan, permintaan jadi menurun ya. Jadi sisa atau BS-an itu biasanya lebih banyak daripada cuacanya seperti biasa kering ya. Beda sama yang ketika cuaca hujan itu sisanya lebih banyak. Kemudian untuk manajemen stok, misalkan stok dan bahan baku, hasil penjualan masih dilakukan secara manual ya. Selanjutnya peluang bisnis usaha ini ya, potensi pengembangan usaha ke depan ya. Nah, cemilan digemari semua usia ya. Cideng itu cemilan populer lintas generasi, dengan harga yang stabil, perluasan wilayah pemasaran, pulang membuka cabang atau dasar di area baru, serta memperluas mitra ojek online ya. Kemudian untuk inovasi varian rasa, pengembangan menu isian baru dan produk cireng buku ya, jadi divergen supaya bisa lebih awet. Kemudian untuk kemitraan atau reseller ya, di sini membuka peluang sistem reseller atau dropship bagi pelaku usaha rumah lain. Baik, berikut saya tampilkan video saat memproduksi cireng yang saya buat ya.
Baik, itu sekaligus iklan promosi jualan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.